Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Desain Taman. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konseptual garden. Oke, setelah kemarin kita baik di video maupun di kelas kita belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip desain taman, kemudian pola dan bentuk yang seperti apa saja yang umum dipakai di desain taman. Apabila teman-teman sudah bisa membuat bentuk yang baru akan lebih baik lagi ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep taman. Nah, yang kita bahas di sini ada 4 konsep ya, baik yang istilahnya kayak yang terkenal, yang sering dipakai, dan yang terbarukan. Oke. Sebenarnya konsep desain taman itu ada banyak banget. Ada formal atau klasik, Japanese, kemudian ada modern, minimalis, kemudian ada ala Mediterania, ada ala Islamik, terus ada apa lagi ya, macam-macam banget. Tapi saya hanya mengambil 4 aja. Jadi kalau menurut Chris Young, di bukunya Chris Young, dia akan menjelaskan banyak banget konsep desain taman, tapi saya akan mengambil 4 yang yang sedang tren saat ini gitu. Formal itu sebenarnya bukan tren juga, tapi dia mulai bukan tren juga, tapi dia adalah sebagai awal mula dari desain taman yang modern gitu. Oke, yang pertama kita akan masuk di formal garden. Formal garden ini yang biasanya dikenal dengan istilah taman yang temanya klasik. Nah, secara sejarah ya, formal garden atau dikenal dengan taman bertema klasik, ya, dia terinspirasi dari Renaissance Italia sejak tahun 1550. Layoutnya terinspirasi dari budaya Renaissance, simetri, dan proporsi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini, dia sifatnya simetri dan proporsi ya. Kanan kiri sama. Kanan kiri ini sama. Ini juga sama. Sebelum era Renaissance, Italia, taman pada abad pertengahan dikelilingi tembok dan dikhususkan untuk menanam sayur, buah, tanaman obat, atau taman untuk meditasi dan doa pada taman biara. Pada konsep ini, estetika taman dipertimbangkan dari golden section ya. Ingat ya, golden section yang melingkar itu, kemudian golden mean dan golden ratio yang dipinjam dari konsep Yunani kuno. Nah, desain taman formal ini identik dengan arsitektur klasik Yunani dan Italia. Dia merepresentasikan kekayaan dan kekuasaan di Eropa yang ditunjukkan pada rumah-rumah besar dan simetris. Karakter paling kuat pada desain taman formal garden itu simetris kayak ini. Kita lihat ya, ini kayak ada aksis di tengah gitu. Ini simetris, ini juga simetris, dia berulang lagi. Ini juga simetris. Nah, ini kan kayak pencerminan di sini gitu. Bentuknya simetris dengan sumbu di tengah dengan menekankan fokus taman. Penanaman dan konstruksinya bersifat geometris sederhana dengan halaman rumput, pagar tanaman yang dipotong, dan jalan yang diikuti tanaman agar tampak teratur, serta terdapat balustrade, teras, dan jalur kerikil yang menyatu dengan taman. Ini tadi karakter si formal garden atau taman klasik. Pada detailnya, biasanya gaya ini terdapat sumbu atau garis tengah yang menjadi dasar dari rancangan tata ruang. Dia menggunakan jalur setapak, hamparan rumput, ya. Dia pakai ada jalur setapak, kemudian hamparan rumput, lalu ada bedengan tanaman pusat gitu, ada tanaman yang bagian pusat. Umumnya sumbu ini diarahkan pada satu elemen dominan seperti patung, ornamen, atau karya seni lainnya yang menjadi titik fokus visual. Nah, kalau kita lihat di contoh ini ya, bagian yang tengah ini adalah titik fokus visualnya. Kemudian pasti ada sumbu di tengah. Nah, ini kalau kita tarik garis ya.
Nah, ini ada sumbu di tengah sini. Nah, seolah-olah ada sumbu di tengah gini. Oke, lalu apabila dimensi lahan mencukupi, dapat ditambahkan sumbu silang atau cross axis gitu. Ya, bisa digandakan lagi. Nah, ini kalau ini di tengah gini, maka dibuat sumbu silang. Sumbu silang di sini. Nah, di sini dan di sini. Jadi di sini ada kayak mengulang lagi, ini mengulang lagi, ini terulang lagi di sini gitu. Apabila pada taman berskala besar, keberadaan beberapa sumbu aksial memungkinkan berbentuk pandangan membujur dan melintang yang memperkaya pengalaman spasial. Nuansa dramatik terhadap skala dan proporsi menjadi hal yang esensial, terlebih karena elemen tanaman dan pengerasan lahan atau paving seringkali disusun secara minimalis dengan alasan utama mengapa gaya ini banyak diapresiasi oleh desainer modernis dan minimalis. Dalam tahap awalnya, ruang di desain taman ini sebaiknya dibagi ke dalam 2 atau 4 bagian yang setara untuk taman yang lebih luas. Pembagian dapat dilanjutkan lebih jauh, namun sebaiknya tetap mempertahankan ukuran bidang yang signifikan agar efek perspektif panjang atau pengulangan elemen seperti topiari dan deretan pohon tetap optimal. Elemen-elemen khas geoformal klasik meliputi parter, kolam air, hamparan rumput, sementara karya kontemporer dia menampilkan border dekoratif yang berfungsi melembutkan struktur geometris taman. Itu. Jadi key design elemennya ya adalah simetri, ini tadi ya simetri. Kemudian ada patung setuari. Kalau di desain yang gede ini ya, di gambar yang besar ini, bagian sini ini setuarinya. Atau biasanya ya ornamen dekorasi yang patung-patung kayak gini. Kemudian ada topiary atau tanaman yang dipotong membentuk sebuah benda, membentuk geometri seperti ini. Kemudian ada ornamen-ornamen, pot gitu, ya, pot-pot seperti ini. Kemudian ada natural stone. Nah, ada natural stone seperti ini. Nah, kalau di sini ada batu-batunya juga. Ada batu-batu di area sini gitu. Berikutnya kalau kita lihat lagi secara perencanaan ya. Nah, ini ada 3 contoh. Ada 3 contoh rencana desain taman. Pada desain ini kita bisa melihat ada garis yang klasik, garis klasik artinya dia dibuat secara klasik, dibuat mirror ya, bersilangan seperti ini, ada aksis di tengah, atau menggunakan statement piece ya, dibuat kotak-kotak seperti ini, jadi dibedakan masing-masing, dibuat kotak-kotak ini atau dibuat grid gitu ya, atau menggunakan below ground. Nah, yang ini jenisnya below ground. Tetap ada ornamennya di bagian pusat, jadi seolah-olah semuanya pada taman ini pusatnya adalah ornamen yang di tengah-tengah ini. Kemudian kalau below ground ini tentunya ada jalan setapak ya, kemudian ada paving, di kanan kirinya ada kolam gitu. Konsep yang berikutnya adalah Japanese Garden. Nah, Japanese Garden ini yang sangat filosofis banget ya teman-teman. Setiap elemen pada taman Japan itu punya makna masing-masing. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya awal mulanya kemunculan Taman Jepang ini dipengaruhi oleh Tiongkok. Jadi dari budaya Tiongkok yang dibawa ke Jepang saat misi diplomatik bersamaan dengan agama Buddha yang membawa konsep Taois dengan dualitas yin and yang. Jadi Taman Jepang ini memiliki karakteristik pada berbagai periodenya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu taman Jepang, taman di Tiongkok ya, Jepang, Tiongkok, Korea itu hampir mirip karakternya karena semuanya awalnya pasti dibawa dari budaya Cina yang sedang melakukan misi yang diplomatik ke Jepang, ke Korea itu akhirnya dia berkembang di situ, diaplikasikan di negara-negara tersebut, kemudian berkembang hingga sekarang masih dipakai. Filosofinya sangat dalam ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu sejarahnya. Yang pertama datang pada saat periode Nara, era Nara tahun 710 hingga 794 Masehi.
taman itu waktu itu dia memiliki fitur utama kolam. Taman itu utamanya adalah kolam, pulau, dan bebatuan. Jadi ini istilahnya mereka mengimplikasikan merepresentasikan kolam itu laut gitu, pulau itu yang pulau-pulau kecil itu adalah tanah kelahiran gitu, bebatuan itu adalah perjalanan gitu. Nah, kemudian berkembang lagi di periode Heian pada tahun 794 sampai 1985 Masehi, dibangun di istana kekaisaran yang menggambarkan surga dan kesenangan di kehidupan istana. Nah, komponennya memiliki fungsi dan makna yang simbolis, sama seperti tadi ya, ada kolam, kemudian ada pulau. Kemudian pada periode Kamakura pada tahun 1985 hingga 1392 Masehi, konsep Zen Buddhism ini dibawa oleh biksu dan prajurit. Nah, yang mulai terkenal itu adalah konsep Zen. Sebenarnya kalau teman-teman kenal konsep Zen itu tidak baru-baru ini, tapi sudah ada sejak tahun 1185 Masehi gitu. Konsep Zen ini tadi diadaptasi dari nilai-nilai Buddhisme tadi ya. Kemudian nilai Zen ini mengajarkan tanaman sebagai sarana untuk meditasi. Jadi taman itu tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga untuk meditasi. Kemudian berkembang lagi di era Muromachi tahun 1392 hingga 1573, Taman Zen ini mencapai puncaknya. Konsepnya adalah taman kering atau dry landscape. Dia muncul dengan karakter batu dan pasir menunjukkan makna laut gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pasir. Pasir ini punya makna adalah lautan. Kalau yang sebelumnya hanya simbolis saja laut, maka dibuat dengan laut seperti ini, tapi ketika konsep Zen ini tadi berkembang, laut itu sudah diimplementasikan dengan pasir atau batu gitu. Kemudian perkembangannya lagi pada periode Momoyama pada tahun 1573 hingga 1603, dia dipengaruhi oleh tradisi upacara minum teh dengan kemunculan tea garden yang diperkenalkan elemen batu, yaitu batu pijakan, lentera batu, dan baskom air, dan konsep estetika baru, wabi-sabi. Jadi wabi-sabi itu tidak baru ya teman-teman. Wabi-sabi, tren-tren wabi-sabi di interior itu adalah adaptasi dari desain taman yang ada di periode 1573 Masehi itu. Konsepnya seperti ini. Jadi karena ada kebiasaan tea garden, maka ada tambahan lagi batu pijakan, baskom air, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada periode Edo pada tahun 1603 hingga 1800-an Masehi. Dia memunculkan beberapa konsep tradisional. Taman ini dikenal dengan konsep garden walk, yaitu taman tempat orang-orang berjalan melalui jalan beraspal menuju rumah-rumah teh dan tempat istirahat sepanjang tepi kolam. Jadi taman sudah bukan simbolik dimiliki oleh di area tertentu. Sekarang pada era ini taman sudah mulai berkembang, jadi semua area tempat berjalan itu sudah banyak taman-taman di kanan kiri itu ya, jadi udah mulai berkembang lagi. Berikutnya karakter si desain taman itu detailnya seperti apa. Yang pertama pasti dia dipilih berdasarkan karakteristik alamiah yang telah mengalami pelapukan, dan setiap batuan ditata secara cermat dengan mempertimbangkan kualitas bentuk dan posisi akhirnya dalam komposisi taman. Nah, keseimbangannya antara elemen vertikal dan horizontal menjadi aspek penting dalam mencapai harmoni spasial. Kerikil digunakan untuk melambangkan elemen air. Nah, seperti ini ya, gambar yang besar ini, kerikil ini melambangkan elemen air dan berfungsi sebagai latar netral namun bertekstur yang memperkuat kehadiran elemen tanaman dan batu. Kalau di Taman Zen, kerikil disusun dalam pola-pola presisi melalui proses penggarukan harian yang dianggap sebagai praktik kontemplatif yang mendorong perenungan dan pengenalan diri
Kemudian jalur siklus rancangannya juga diteliti hingga menciptakan pengalaman ruang yang berurutan. Jadi konsep Taman Zen itu tentang integrasi visual, spiritualitas, dan miniaturisasi alam semesta. Jadi Taman Jepang ini merupakan representasi artistik dan filosofis yang mengekspresikan spiritualitas melalui pengolahan ruang dan elemen-elemen lanskap yang secara simbolik. Salah satu prinsip utamanya kalau di desain taman Zen atau Jepang ini adalah enclosure atau pengurungan visual yang seringkali menggunakan konsep barrow landscape atau shakei untuk menyatukan elemen luar taman ke dalam komposisi ruang secara harmonis. Nah, tata letaknya biasanya menyerupai komposisi piktorial, lanskap yang tersusun layaknya lukisan dengan penempatan elemen-elemen seperti batu, air, tanaman, dan struktur bangunan secara berimbang dan bermakna. Nah, konsepnya karena miniaturisasi alam semesta ya, jadi pendekatan simbolis dalam menyusun elemen lanskap dalam skala kecil, namun syarat makna dan filosofis. Ini mengutamakan integrasi visual dan spasial ya. Elemen kejutan yang lain juga dihadirkan dengan perubahan gaya yang disengaja dalam bentuk jalur berliku yang memunculkan pemandangan baru secara bertahap. Itu. Nah, beberapa kunci elemen desainnya adalah tanamannya pastinya yang pertama, kemudian ada unsur air dan kolam, kemudian ada unsur ornamen simbolik seperti ini, ya seperti yang ini, ada gravel and rock, batu dan kerikil. Nah, ini menyimbolkan laut itu tadi ya, kemudian ada bambu. Nah, bambu ini khas banget. Tapi teman-teman jangan bingung antara bambu ini ada dari Jepang apa Cina. Sebenarnya bambu tuh ya awalnya dari Cina, dari Tiongkok, kemudian karena dulu politikus Tiongkok datang ke Jepang dan membawa si bambu ini tadi, maka bambu tumbuh juga di Jepang. Jadi karena mereka satu rumpun gitu ya, masih sama, budayanya juga mirip. Karena filosofinya yin and yang itu tadi juga dibawa ke Jepang gitu. Yang terakhir ada stepping stone. Ini elemen-elemen pada desain taman Jepang yang sangat terkenal, elemen-elemen yang umum dipakai di desain taman Jepang. Berikutnya adalah living art atau berikutnya adalah perencanaan yang lainnya ya. Yang pertama pastinya living art. Kalau di living art dalam desain taman Jepang ini kolam yang dihuni ikan ya, biasanya ada ikannya, itu merupakan titik fokus meditatif. Jadi keberadaan kolam ini tidak hanya memberikan unsur visual dengan gerakan airnya dan ikan, tapi juga menciptakan suasana tenang yang mendukung praktek kontemplatif atau reflektif. Ini pastinya sejalan dengan konsep Zen gitu. Kemudian di sekitar kolam biasanya ada batu-batuan, kemudian ada ornamen ya, ornamen seperti ini, batu-batuan kayak gini, lalu ada tanaman yang ditata secara hati-hati. Jadi penanamannya itu nggak bisa acak-acak gitu, tapi benar-benar ditata sedemikian rupa. Nah, dari situlah prinsip itu tadi mempertimbangkan konsep visual pastinya, karena penataan itu tadi jadi ada keseimbangan visual, ada harmoni bentuk, dan hubungan simbolis antar elemennya. Selain itu, pagar bambu itu juga bisa dipakai ya, pagar bambu bisa dipakai. Dia fungsinya sebagai penyaring cahaya alami, cahaya yang menembus sela-sela bambu, menciptakan pola horizontal. Itu menciptakan pola horizontal pada permukaan kolam gitu ya. Kemudian ada pada sini pada pergerakannya, ketika teman-teman melihat di gambar ini ada gerakan di taman ini tadi, dia menggunakan lengkungan yang berputar dari batu pijakan atau paving ya. Jadi yang dipakai adalah melengkung gitu. Bentuknya ini merupakan bagian dari prinsip komposisi organik yang khas dalam desain taman Jepang. Dia dirancang untuk mengarahkan alur pandangan dan langkah pengunjung secara tidak langsung. Jadi tanpa disadari ini untuk mengarahkan pengunjungnya sambil membangkitkan sensasi aliran dan kontinuitas gitu.
taman yang digunakan biasanya sifatnya sederhana dan transparan. Jadi bisa menghasilkan seolah-olah ada efek anyaman di daunan halus itu, bukan yang lebat banget, tapi transparan ini maksudnya adalah ada efek kayak jarang-jarang gitu. Kemudian ada elemen air ya, pasti ada elemen air yang tenang, dia memberikan permukaan yang reflektif dan menciptakan efek cahaya yang menyerupai dunia spiritual atau mimpi gitu. Jadi seolah-olah dia merepresentasikan imajinasi gitu. Oke, selanjutnya kita masuk di urban garden atau di taman urban. Nah, urban garden. Apa yang teman-teman ketahui tentang urban garden? Mungkin teman-teman sudah mulai familiar dengan kata urban. Saya kalau ditanya urban itu apa? Urban itu kalau menurut saya diambil dari kata urbanisasi, di mana maknanya adalah urban ini tadi adalah kepadatan penduduk di sebuah kota. Maknanya ada di situ. Karena kalau urbanisasi kan artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Artinya di desa ini sudah mulai ada pemadatan penduduk, semakin banyak populasinya gitu. Meskipun banyak populasinya, ternyata tetap saja perkotaan butuh space, butuh tempat untuk taman. Jadi urban garden, konsep ini itu sudah ada sejak abad ke-19 karena terjadi ledakan penduduk. Konsepnya ini muncul karena kebutuhan akan area untuk rileks dan beristirahat. Jadi karena terjadi ledakan penduduk, semua penduduk di kota sudah menempati lahan, bangunan-bangunan makin penuh, tapi taman makin sedikit, tidak memikirkan taman. Jadi konsep urban garden ini biasanya digunakan di perkotaan, umumnya pada ruang yang sempit ya, karena kalau perkotaan kita paham ya, jarang banget lahan gitu. Pertimbangan utamanya dia tidak hanya pada ukuran dan bentuk, tapi juga menekankan pada area outdoor, hiburan, dan juga relaksasi. Taman ini tentunya semakin kompleks karena tidak bicara ruang hijau aja, tapi juga jadi tempat relaksasi, bermain, bercocok tanam, dan bersosialisasi. Lalu karena tinggi harga tanah ya di wilayah perkotaan, ukuran taman semakin mengecil gitu. Ini mendorong munculnya berbagai pendekatan desain inovatif ya untuk ruang terbatas kayak taman vertikal itu contohnya. Nah, kemudian taman fungsional sendiri didesain seperti di luar ruangan ya, di luar ruangan, jadi kayak pentas gitu, dia didominasi dengan permukaan keras seperti lantai, batu, kayu gitu, pembatas arsitektural, dan fitur air. Nah, ada fitur airnya juga. Ruangan yang kayak gini nih biasanya difungsikan untuk berbagai aktivitas dan sering dirancang menyerupai ruang-ruang rumah. Jadi seolah-olah rumah itu tadi isinya rumah dikeluarkan jadi area outdoor, lengkap dengan pencahayaan malam yang menciptakan suasana eksistensi rumah. Jadi tamannya pasti diberi pencahayaan gitu ya, dibuat sedemikian rupa seolah-olah ada di dalam rumah. Kemudian karena taman ini berada di di area urban, ini seolah-olah memberikan efek oase hijau gitu, memberikan efek oase. Dengan pendekatan ini maksudnya adalah memberikan elemen yang dominan, bahkan menggantikan area yang seharusnya digunakan untuk kegiatan bermain atau berkumpul. Desainnya dia memberikan retreat alami dari kesibukan kehidupan kota dan sangat ideal bagi penghobi berkebun. Kalau udah di kota ya, di kota besar, hobi berkebun tuh pasti sulit. Tapi dengan adanya urban garden gini nih ya, di dalam ruang terbatas gini, hobi berkebun bisa berjalan gitu. Dalam beberapa kasus, taman ini biasanya dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Dia menunjukkan transisi dari fungsi estetis ke fungsi ekologis dan pangan gitu. Kita udah mulai tahu ya, banyak banget contoh urban garden yang untuk berkebun bercocok tanam juga gitu. Kemudian pada desain taman kota yang sukses biasanya itu mampu menyeimbangkan kebutuhan fungsional dengan nilai estetika dan ekologis. Jadi tetap memperhatikan karakteristik spasial, mikroklimatik atau iklim mikro di lingkungannya dan juga gaya hidup penggunanya gitu.
Nah, dalam konteks taman kota berskala kecil, biasanya itu strategi penanaman harus disesuaikan dengan keterbatasan ruang, kemudian ada iklim mikro juga, dan tujuan penggunaan ruangnya. Oleh karena itu, pemilihan tanaman biasanya terbatas pada jenis-jenis yang memiliki kinerja tinggi, yaitu biasanya tanaman yang mampu memberikan ketertarikan visual sepanjang tahun. Strategi ini nih yang biasanya mengedepankan efektivitas, estetika, dan pemeliharaan yang minim gitu. Salah satu pendekatan yang umum diterapkan biasanya adalah penanaman vertikal. Nah, dan ada semak dinding. Teknik ini tujuannya untuk melembutkan batas ruang dan memberikan ilusi kedalaman, sekaligus memaksimalkan penggunaan permukaan vertikal tanpa mengorbankan ruang horizontal. Nah, kalau kita lihat contoh di gambar ini ya, ini di gambar ini menunjukkan adanya ruang vertikal dan horizontal. Artinya di sini pada konsepnya itu tidak bicara tanaman saja. Nah, tidak bicara tanaman saja, tapi juga berbicara pada dinding-dindingnya, tentang dinding-dinding yang vertikal, yang horizontal ini, kemudian diimbangi dengan si pohon yang tinggi seperti ini, itu ya. Jadi kelihatan keseimbangannya. Oke, kemudian di sebelah kanan kirinya ini juga ada tanaman. Nah, ini diimbangi lagi dengan bentuk pot yang lingkaran, itu. Lalu pada taman urban ini biasanya memilih untuk meminimalkan area keterbukaan, jadi menekankan pada penanaman padat dengan keragaman spesies yang tinggi. Nah, seperti ini ya. Dan biasanya yang dicari adalah efek sejuk serta memberikan rasa privasi dan rasa seclusion atau rasa asing gitu. Supaya apa ya? Supaya private. Pendekatan-pendekatan ini biasanya menunjukkan bahwa taman kecil bisa dirancang dengan pertimbangan prinsip ekologis dan fungsional, serta psikologis yang juga menjawab tantangan urbanisasi melalui desain yang adaptif dan inovatif. Jadi kalau dalam detailnya ya, kalau kita lihat pasti ada kesederhanaan. Kita lihat di desain ini adalah sederhana, simple banget. Nah, kita lihat di desain ini adalah sederhana. Kemudian ada geometris, ya, horizontal, vertikal, lingkaran gitu, dan mempertimbangkan efisiensi ruang, ya, kecil tapi tetap efisien ruangnya, bisa dipakai semuanya. Seperti bagian dinding ini tidak dimanfaatkan seluruhnya jadi taman, tapi juga dibuat untuk tempat duduk-duduk gitu. Kemudian tata letaknya ini umumnya memiliki komposisi garis dan bentuk yang jelas dan mencerminkan arsitektur modern sesuai dengan fungsi ruang. Gitu ya. Lanjut. Beberapa kunci desainnya, kunci elemen desainnya adalah dramatic containers. Jadi ada bentuk-bentuk yang seolah-olah dramatik, kemudian ada furniture yang sculptural. Kalau dilihat yang tadi di slide sebelumnya adalah tentang potnya yang seolah-olah sculptural, padahal dia potnya bentuknya geometris gitu. Kemudian ada pencahayaan, lalu ada penempatan pohon yang jadi fokus gitu, dia ramping dan dia menyeimbangkan dengan desain sekelilingnya. Kemudian ada material-material yang stylish atau lebih baru atau modern gitu. Lalu pada apabila ada elemen keras pada area outdoor, ini lebih mendominasi. Biasanya kombinasi tanamannya itu dengan bentuk arsitektural yang berani dan tegas, terus menarik secara visual, tapi juga perawatannya mudah. Nah, pencahayaannya juga dibuat strategis, dan tanamannya dibuat bertekstur kuat dengan warna yang kontras, memberikan titik fokus gitu. Lalu untuk menciptakan nuansa alami itu tadi diperhalus dengan kesan keras
dari bangunannya gitu. Jadi ada kontras tapi juga nampak lembut gitu. Kalau dilihat di gambar ini, yang kita perhatikan adalah ada elemen geometris. Ini ya, geometris di lantainya. Ini tadi di paving dia memperkuat rumput yang lembut. Jadi dia kotak-kotak seolah-olah kaku, tapi dia menyeimbangi rumput yang karakternya adalah lembut. Ini juga ada elemen geometris di sini ya. Kemudian di fasadnya juga sudah jelas sekali ada geometris. Kemudian ada tanaman atau shooting retreat ini. Dia adalah memaksimalkan penggunaan ruang terbatas. Jadi memberikan efek yang bertekstur gitu. Kalau di contoh ini meskipun tamannya kecil tapi dia dibuat ada bagian yang vertikal. Jadi tamannya itu ditaruh di vertikal, area yang vertikal seperti ini. Meskipun ada yang horizontal tapi ada yang menempel di dinding, kemudian diimbangi lagi dengan adanya kolam itu. Kemudian bisa juga menggunakan konsep formal atau klasik. Jadi kalau di sini dibuat pagar tanaman kotak ya di tengah-tengah gini, ini kemudian tanamannya juga rimbun, ini melunakkan area paving. Nah, pavingnya dia kan menggunakan paving jadi keras gitu. Pohonnya dipangkas dengan bentuk rapi ya, dengan konsep yang rapi gitu, untuk menyembunyikan garis bangunan sekitar dan menciptakan privasi. Oke, kemudian berikutnya adalah ada tempat untuk hiburan atau entertain, refreshing gitu. Ada petak tanam yang ditinggikan, nah seperti ini ya, ada petak taman yang ditinggikan, kemudian tidak hanya berfungsi sebagai elemen taman, tapi juga memberikan tempat duduk. Ternyata dia tidak hanya tempat yang ditinggikan, tapi juga jadi tempat duduk. Kemudian kombinasi antara rumput hias dan tanaman allium membentuk sekat visual yang lembut antara dua ruang area luar. Jadi tanaman-tanaman ini tadi mengimbangi si ruang-ruang yang kelihatan keras di sini, gitu ya. Kemudian efek tegasnya nih muncul dari ini daerah ini, gitu. Kemudian ada hidden gem, maksudnya adalah area yang tersembunyi, seperti di sini. Kalau kita lihat dari tampak sini, sepertinya tidak ada apa-apa, tapi kalau kita jalan lagi di sini ada area yang tersembunyi. Ini memberikan kesan estetik sekaligus menciptakan privacy pada area tempat duduknya, gitu ya. Komposisinya juga dibuat minimalis dan dibatasi dalam pot. Jadi tanamannya dimasukkan di dalam pot semua dengan pemilihan warna yang selaras dengan bantal-bantal dan bangku. Nah, warnanya si bangku-bangku tadi ungu, bunga-bunga di tanamannya juga ada ungu-ungunya gitu. Atau konsep outside living, jadi dibuat ada di luar tanaman. Dibuat di luar tanaman. Jadi ruang luar ini dirancang sebagai tempat untuk makan dan bersantai. Misal sudah bisa dipakai dengan konsep ruang tamunya di area outdoor atau tempat makannya di area outdoor. Kemudian memanfaatkan beberapa elemennya gitu dijadikan tempat duduk-duduk gitu ya. Dari taman dari petak tanam yang ditinggikan. Kemudian ada aliran air juga. Dia menyeimbangkan elemen-elemen yang lainnya gitu. Kemudian menghasilkan suara lembut yang merangsang indera pendengaran. Itu tadi untuk urban garden karena tempatnya terbatas ya. Jadi urban garden ini tadi kalau ini yang sering kita temui kalau zaman sekarang ya, karena ada di area terima tamu ada di area outdoor atau di teras seperti itu misal. Tapi kayaknya konsep yang ini kurang cocok untuk di iklim tropis seperti di Indonesia karena curah hujan sangat tinggi. Berikutnya adalah cutting edge garden. Nah, cutting edge garden ini apa? Mungkin teman-teman belum terbiasa dengan istilah cutting edge garden. Ini seolah-olah ini istilah baru, tapi istilah ini sudah lama muncul, cutting edge garden ini tadi. Jadi cutting edge garden ini adalah perpaduan yang terkadang terjadi secara kebetulan, namun seringkali disengaja dengan mengambil inspirasi dari berbagai genre. Jadi
pada cutting edge garden ini biasanya bersifat sementara dan lebih eksperimental. Bentuknya itu eksperimental, nggak wajar, nggak konvensional gitu. Dia jadi wadah kreasi yang eklektik. Nah, bentuknya aneh-aneh ya. Eklektik itu tadi campuran, serta memberikan kebebasan bagi para perancang untuk berinovasi, baik warna, patung, dan seni taman menjadi titik fokus dan sumber daya tarik. Sementara tanaman biasanya dipilih kan berdasarkan nilai arsitekturalnya dan pencahayaan menambah kesan dramatik gitu ya. Ini cutting edge garden. Contohnya ada di taman yang ini. Di tengah-tengah taman ini kalau kita lihat ini eklektik banget. Kenapa? Di area sini ini seolah-olah karakter kaktus ini tadi biasanya menggambarkan Mediterranean. Kemudian di dindingnya tiba-tiba ada elemen yang melengkung seperti ini. Padahal di sini adalah untuk air. Itu. Kemudian di area sini dipakai modern. Itu. Kemudian ada kursi di sini di tengah-tengahnya ini seolah-olah formal gitu. Ya. Dalam detailnya biasanya itu dindingnya diplester. Ini khas banget dindingnya diplester. Kemudian biasanya ada intens dan mencolok juga untuk menciptakan suasana yang hidup. Apa? Contohnya kalau di desain yang di sini nih dindingnya mencolok warna ungu. Padahal yang lainnya ya udah biasa abu-abu, krem gitu. Kemudian sering memadukan perpaduan buatan manusia dan alami seperti beton dan kayu gitu ya, seperti beton dan kayu, lalu batu dan baja. Kalau di sini yang mana aja, yang alami, yang buatan, yang mana? Nah, batu dan baja dan dengan rancangan keseluruhan terhadap sederhana. Perabot yang sering digunakan biasanya mengekspresikan referensi arsitektural atau gaya tertentu. Nah, kalau di sini furniturnya gayanya lebih ke modern ya teman-teman ya. Itu. Kemudian tanaman yang berbentuk seperti patung. Nah, ini sifatnya adalah untuk patung. Ini menambah skala dan kesan dramatis dan kadang diulang untuk memperkuat konsep. Lalu dia ini cutting edge garden ini dia dipengaruhi oleh seni sekaligus hortikultura. Taman-taman mutakhir mematahkan konvensi desain dan memberikan kebebasan dari perancang untuk membuat aturan mereka sendiri. Jadi dia itu biasanya lebih mutakhir ya, karena ada teknologi baru. Kalau di contoh ini ada yang melengkung ini, jadi dia menggunakan teknologi baru. Kemudian atau mungkin di aliran airnya ini juga tekniknya seperti apa gitu. Kemudian ada efek visual yang menarik, ada pencahayaan juga dibuat semaksimal mungkin. Itu karakternya. Berikutnya ada beberapa kunci elemennya ya. Yang pertama ada material yang modern. Jadi untuk cutting edge ini tadi menggunakan beberapa material yang modern seperti kaca, steel, perspek dengan planting softening the lines gitu. Jadi ada pemotongan di sini untuk ada material yang lain kemudian dipotong seolah-olah dipotong padahal di sini sama-sama ada rumputnya gitu. Yang kedua adalah tanaman yang skulptural, sifatnya skulptural gitu. Jadi meskipun tanamannya beragam tapi ada satu tanaman yang sifatnya mencolok gitu untuk sculpture-nya, seolah-olah dia sculpture atau patungnya gitu. Kemudian ada water cascade dan fountain, ada air mancurnya gitu. Ada aliran airnya kayak yang ini ya, tiba-tiba ada air mancur di tengah-tengahnya. Kemudian ada lighting, pencahayaan gitu. Kalau di contoh ini ada pencahayaannya di beberapa bagian disembunyikan pencahayaannya dan dia memberikan efek-efek dramatik gitu. Kemudian ada eclectic floor plan. Maksudnya apa? Ada mixing style gitu. Stylenya di mixing, dicampur dan memberikan efek yang menarik, layout yang kompleks dan modernis dengan desain yang modern. Tapi dia juga berkombinasi dengan formalitas gitu. Asimetri bisa jadi dengan desain yang asimetri atau bahkan dengan desain yang ala-ala Japanese gitu.
Kemudian ada warna yang vibran di tengah-tengah taman itu tadi. Kalau di contoh ini ada yang vibran adalah warna merah gitu. Sementara di contoh yang sebelah sini yang vibran ada yang mencolok itu warna yang ungu. Nah, kemudian beberapa contoh desain taman untuk cutting edge style itu misal kayak gini. Ini adalah Taman Meconopsis botanica betonicifolia gitu ya, atau poppy biru. Dia ada taman blue stick karya Claude Cormier gitu. Dia terinspirasi dari tanaman Meconopsis betonicifolia atau poppy biru. Jadi setiap batangnya ini memiliki dua sisi berwarna biru dan dua sisi merah, menciptakan efek visual yang berbeda. Jadi ada stick-stick gitu di taman ini. Jadi sudah tidak seperti taman, tapi ini sebenarnya taman gitu. Seolah-olah ada tanaman yang menjulang tinggi kayak gini dan warnanya biru gitu ya. Kemudian ada desain ya, bedrock of design, ada seolah-olah ada fenomena geologi. Jadi di sini tuh ada lapisan batu pasir merah yang miring. Ini muncul dari sebuah kolam. Jadi seolah-olah di kolam ini tadi ada batu merah yang keluar gitu ya, miring-miring gitu, dengan dipadukan dengan tanaman khas Mediterania. Nah, ini kan tanaman-tanaman khas Mediterania nih, seperti yang ini. Dia dan memiliki daun yang berwarna kebiruan dan keabu-abuan. Jadi daun-daunnya seolah-olah pucat gitu. Kemudian ada sentuhan desain interior. Ada solid seating. Jadi ada tempat duduk yang hadir di teras. Dia entah itu untuk tempat duduk atau untuk hiasan aja gitu, dengan kursi dan meja kopi dari beton. Tanaman ini di beberapa bagian melunakkan kesan tersebut dan bantal dapat membuat furnitur lebih nyaman. Jadi seolah-olah ada bisa diberi bantalan juga, jadi tetap kelihatan nyaman gitu ya. Berikutnya ada water and earth. Nah, ini karakternya si cutting edge style. Dia memadukan ada air dan juga ada sesuatu yang seolah-olah merepresentasikan bumi gitu. Jadi air mengalir lembut dari tepi yang menjorok. Nah, seperti ini, kemudian dipasang di dinding yang diplester dan jatuh ke bawahnya. Ya, seolah-olah memberikan efek oase di taman yang berkonsep gurun karena warna-warna yang dipakai adalah warna-warna gurun gitu ya. Warna tanah yang hangat menyerupai warna pasir dan bersinar di bawah sinar matahari gitu. Kemudian ada blocks and undulation atau kubus beton putih menjadi titik kontras dengan rumput yang bergelombang. Jadi di sini ada rumputnya bergelombang, tapi di tengah-tengah rumput ini tadi banyak blok-blok warna putih ini. Bentuknya seperti patung menyeimbangkan dinding rumah yang sederhana dan kaku gitu. Jadi dia menyeimbangi merepetisi dari bentuk kakunya si dinding bangunan rumah. Kemudian bisa juga playing with the elements. Kalau di sini dalam taman berbatu kapur jura yang berbentuk patung. Ini desainnya Peter Letts menggunakan kabut sebagai alat untuk menciptakan suasana misteri. Jadi di sini seolah-olah ada efek kabutnya gitu. Kabut tipis ini bergantian menutupi dan menyingkap bentuk batu. Jadi pakai batu kapur jura ya ini, kemudian dijajar-jajar supaya kelihatan misteri, seolah-olah efeknya misteri diberikan si kabut-kabut buatan gitu. Kemudian juga ada karakternya si golden brown ini tadi pada cutting edge style ya. Halaman ini berkerikil dipersatukan oleh warna yang mencolok dan bayangan yang kuat. Nah, ini karena dibuat memperhatikan pencahayaan alami juga ya. Deretan sederhana pohon palem, kipas juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan arsitektur modern Meksiko. Jadi meskipun dia dibuat sederhana, ada pasir, kemudian di tengah-tengahnya itu ada pohon. Jadi ada kontras antara dinding yang warnanya golden brown gini, kemudian dinetralkan dengan warna pasir kerikil yang krem-krem gitu, dan ada pohon-pohon di tengah-tengahnya. Oke, sampai di situ teman-teman. Saya hanya menjelaskan empat konsep garden, konseptual garden. Tapi sebenarnya konsep garden sangat banyak, itu beberapa saja karakter-karakter yang bisa saya bagikan. Teman-teman bisa cari lagi di bukunya Chris Young seperti
yang saya tulis di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.